Selamat pagi anak-anak, kita akan melanjutkan bab 8 tentang titrasi asam basa bagian yang pertama. Pendahuluan, Anda tentu pernah makan bakso, bukan? Sebagian orang suka menambahkan cuka ke dalam kuah bakso untuk memberikan rasa masam dan segar. Nah, cuka makan sendiri mengandung asam asetat dengan kadar tertentu. Kadar asam asetat yang tertulis di label kemasan umumnya 25%. Nah, bagaimana cara menguji atau membuktikan bahwa kadar asam asetat tersebut memang 25%? Salah satunya adalah dengan metode titrasi asam basa. Titrasi asam basa atau asidi alkalimetri merupakan metode analisa kuantitatif, berarti pengukuran harus teliti untuk menentukan kadar. Kalau kadar itu biasanya dalam persen. Atau mungkin konsentrasi. Konsentrasi biasanya dinyatakan dalam molar. Konsentrasi asam berarti ditentukan oleh basa. Disebutnya alkalimetri. Metri itu artinya pengukuran. Alkali basa. Jadi pengukuran menggunakan basa. Atau mungkin sebaliknya, menentukan kadar basa oleh asam. Berarti disebut asidimetri. Nah, kemudian alat-alat percobaan yang diperlukan ada dua bagian yang utama. Yang pertama ini, labu Erlenmeyer harus diisi dengan larutan sampel atau analit yang akan ditentukan kadarnya. Kemudian ditambahkan indikator yang sesuai. Nah, bagian yang kedua, alatnya adalah buret. Di dalam buret harus diisi larutan pentiter yang telah diketahui konsentrasinya. Nah, buret ini disangga dengan statif, ini bagian yang diam, dan klem, ini bagian yang bisa dinaik turunkan karena di sini ada bautnya. Tahap persiapan yang harus dilakukan sebelum kita melakukan titrasi asam basa, misalkan mau menentukan kadar HCl X molar oleh NaOH 0,1 molar. Persiapan yang pertama yaitu persiapan larutan sampel yang ada di labu Erlenmeyer. Misalkan ini larutan HCl X molar di dalam labu takar. Kita pipet 10,0 ml larutan sampel HCl X molar dengan menggunakan pipet volume. Gambarnya seperti ini. Atau ada juga yang menyebutnya pipet gondok. Kemudian, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer. Jangan lupa tambahkan 3 tetes indikator yang sesuai, misalkan phenolphthalein. Persiapan yang kedua, persiapan larutan pentiter yang ada di buret. Untuk memasukkan larutan NaOH ke dalam buret, kita bisa langsung dari beker glass atau kalau takut ada yang tumpah, bisa dibantu dengan corong. Ya, ini larutan pentiter NaOH dimasukkan melalui corong ke dalam buret. Jangan lupa bagian yang bawah ini, di buret ini, harus terisi juga. Caranya adalah buka keran ini. Ya, jadi isi buret dengan larutan pentiter NaOH 0,1 molar sampai angka 0. Proses titrasi. Ya, tadi ini larutan sampel HCl sudah ada di labu Erlenmeyer. Larutan pentiter sudah ada di buret. Berarti kita tinggal melakukan titrasinya. Jadi titrasilah dengan larutan standar NaOH 0,1 molar sampai titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi itu ditandai dengan adanya perubahan warna dari tidak berwarna menjadi pink apabila menggunakan indikator phenolphthalein. Ya. Caranya adalah, tadi buret ini ada keran, jadi dibuka kerannya, diatur, usahakan agar NaOH yang keluar dari buret ini setetes demi setetes.
Begitu ya. Nah, sampai kapan titrasi dilakukan atau keran ini harus ditutup? Itu disebutnya titik akhir titrasi. Ya, tadi sampai terjadi perubahan warna. Asalnya ini tidak berwarna sampai menjadi pink. Nah, untuk proses titrasi ini, jangan lupa labu Erlenmeyer ini harus senantiasa diaduk. Caranya adalah dengan menggoyangkannya. Biasanya labu Erlenmeyer ini dipegang dengan tangan kanan. Sedangkan tangan kiri memegang keran dari buretnya. Nah, apabila sudah terbentuk warna pink yang sudah permanen tidak berubah lagi, itu dikatakan telah mencapai titik akhir titrasi. Berarti kerannya tutup. Setelah itu, catatlah volume NaOH yang diperlukan. Nah, cara membaca skala di buret, posisi mata harus tegak lurus. Dan yang dilihat adalah bagian cekungan bawahnya. Nah, percobaan ini harus dilakukan minimal 2 kali, disebutnya duplo, atau 3 kali dikatakan triplo. Jadi prosedur penentuan kadar atau konsentrasi HCl X molar yang pertama tadi, pipet 10,0 ml larutan sampel HCl X molar dengan menggunakan pipet volume. Catatan, untuk zat yang berbahaya bisa dibantu dengan pompa filler. Yang kedua, tambahkan 2-3 tetes indikator, misalkan untuk percobaan tadi pakai phenolphthalein. Apabila kita kelupaan memasukkan indikator ini, maka kita tidak dapat menentukan titik akhir titrasi, karena tidak akan terjadi perubahan warna. Kemudian titrasi dengan larutan standar NaOH 0,1 molar, setetes demi setetes, sampai titik akhir titrasi yang ditandai tadi dengan perubahan warna. Langkah keempat, catat volume NaOH yang diperlukan. Nah, kemudian lakukan percobaan ini 2 kali atau dikatakan duplo, ataupun 3 kali triplo. Nah, untuk perhitungan volume nanti dirata-ratakan, jadi menghitung 1 kali saja. Catatan, titik akhir titrasi adalah titik pada saat indikator berubah warna. Pada saat itu keran kita tutup. Nah, jangan lupa indikator yang dipilih tentunya harus mengalami perubahan warna di sekitar titik ekivalen. Sedangkan yang maksud dengan titik ekivalen adalah titik pada saat asam dan basa tepat ekivalen. Artinya, kedua-duanya habis bereaksi secara stoikiometri. Prinsip perhitungannya untuk titrasi ini bisa kita gunakan rumus M1 V1 dikali valensi 1, katakanlah ini yang asam, sama dengan M2 kali V2 kali valensi 2, katakanlah ini yang basa. Atau molar kali volume itu bisa jadi mol. Jadi mol 1 kali valensi 1 sama dengan mol 2 kali valensi 2. Biasanya rumus yang kedua ini, kalau ditanyakan berapa masanya, gunakan rumus kedua. Nah, kalau ditanyakan kadar, bisa menggunakan rumus pertama, didapat molar. Kemudian nanti tinggal masuk rumus ini ya. Molar sama dengan 10 dikali persen, nah ini kadar, dikali rho, massa jenis, dibagi mr. Contoh soal, misalkan, data percobaan titrasi larutan HCl X molar dengan NaOH 0,1 molar diperoleh hasil sebagai berikut. Ini misalkan melakukan 3 kali atau triplo. Katakanlah percobaan pertama, NaOH yang dibutuhkan adalah 9,2 ml. Percobaan kedua 9 ml. Percobaan yang ketiga 8,8 ml. Maka volume NaOH yang digunakan kita rata-ratakan dulu. Didapat 9 ml. Yang ditanya tadi, tentukan konsentrasi larutan HCl X molar tersebut. Nah, karena yang ditanyakan adalah konsentrasi dalam satuan molar,
maka bisa kita gunakan rumus M1V1 valensi 1 sama dengan M2V2 kali valensi 2. M1-nya ini konsentrasi HCl yang akan kita cari. V1-nya volume HCl-nya ini 10 ml. Valensi 1-nya jumlah H+-nya. Hanya ada 1, ini H+-nya, valensinya 1. Sama dengan M2 molaritas NaOH yang digunakan ini 0,1 molar. Volumenya kita gunakan hasil rata-rata 9 ml. Valensinya, jumlah OH-nya di sini hanya 1. Jadi valensinya 1. Nah, kita hitung X-nya adalah 0,09 molar. Jadi konsentrasi HCl sampel adalah 0,09 molar.